Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Malam Bang Di. Oke, malam ini kita edukasi lagi bagi Bapak dan Bu yang selama ini masih belum memahami dari awal tentang cara trading. Jadi ini adalah untuk pemula bisa juara. Untuk memulai trading saham, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setidaknya ada 6 langkah supaya kita bisa mahir trading saham. Yang pertama, kita harus tahu dari mana informasi utama di saat kita mau trading saham. Tentunya dari idx.co.id. Yang kedua, langkah yang kedua supaya kita nantinya bisa mahir trading saham, yaitu kita harus membuat yang namanya RDN di sekuritas. Rekening dana nasabah. Nih. Yang ketiga, membuat akun RTI bisnis. Yang keempat, memahami indikator trading. Yang kelima, setting hak acat. Dan yang keenam, latihan tutup transaksi. Jadi ada 6 langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin mahir trading saham. Yang pertama yaitu pengetahuan umum. Ini sumbernya adalah dari idx.co.id. Di idx.co.id ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi langsung dari sumbernya. Semua bisa akses, silakan ketik saja di browser idx.co.id. Nih. Ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan tentang saham di sini. Apa itu pengertian saham ya? Apa keuntungan jika kita trading saham? Apa resiko jika kita trading saham? Pencatatan saham ya. Saham itu ada 3 papan, akselerasi, papan pengembang, dan papan utama. Ini. Termasuk ada berapa banyak saham yang bisa kita transaksikan setiap harinya. Saat ini ada 915 saham yang bisa kita transaksikan setiap harinya. Ini. Termasuk juga berita-berita yang terupdate, misal saham apa yang sedang kena peringatan. Ini ada di sini, di berita ini. Saham apa ya, dari 915 saham tadi, saham apa yang sedang kena suspend atau tidak bisa diperdagangkan. Informasi update-nya ada di idx.co.id. Dan berbagai informasi yang lainnya, termasuk saham apa saja yang baru mau listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu di EIPO ini. Nah, di sini kita bisa melihat, mengetahui jadwalnya, kapan ada perusahaan yang baru mau listing. Nih, kalau hari ini tadi
ada saham Live, Meja, MKAP. Ada 3 hari ini. Besok itu ada satu saham yaitu HYGN, kode sahamnya. Tanggal 13 Februari. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang update langsung dari sumbernya yaitu di edx.co.id. Oke. Selain itu kita juga harus tahu bahwa trading saham ini adalah aktivitas perdagangan. Sama seperti kita berdagang barang. Cuman kalau di saham ini yang kita perdagangkan adalah saham perusahaan. Karena ini adalah perdagangan, maka ada proses beli dan ada proses jual. Ada pembeli dan ada penjual. Dari 915 saham tadi, setiap hari bisa kita beli dan setiap hari bisa kita jual. Trading saham bisa kita gunakan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan untuk jangka panjang. Ada banyak istilah yang nanti akan kita dapatkan di saat trading. Ada istilah satu lot. Jadi kalau mau beli saham itu minimal satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Misal ada harga saham, harganya 100 per lembar, maka kita kalau mau beli saham yaitu 100 lembar. Artinya cukup dengan uang 10.000 kita sudah bisa membeli saham. Tapi belinya cuma satu lot. Ada juga istilah ARA, auto rejection atas, ARB, auto reject bawah, artinya kenaikan tertinggi dan penurunan terendah. Di saham, setiap hari ada batasan kenaikan dan ada batasan penurunan. Jadi setiap hari saham itu kalau naik ada batasnya, kalau turun ada batasnya. Itu kalau di saham. Ada juga nanti kita akan dengar yang namanya take profit, HK atau hajar kanan, haki atau hajar kiri, dan istilah-istilah yang lain. Ada banyak sekali istilah yang mungkin bagi yang masih baru belum familiar. Tapi nanti pada akhirnya akan familiar dengan sendirinya. Nah, di saham, untuk kenaikan harga, itu ada yang namanya fraksi harga. Jadi saham itu kenaikan atau penurunannya tidak urut, tapi dikelompokkan berdasarkan fraksi harga. Kalau harga saham di bawah 200, kenaikan atau penurunannya itu Rp1. Artinya, jika ada saham harganya 100, kalau naik yang ngikutin 100, 101, 102, 103. Kenapa? Karena fraksi harganya itu 1. Kalau harganya 200 sampai 500, itu fraksi harganya 2. Kenaikan atau penurunan harga itu kelipatan Rp2. Misal ada saham harganya 300, kalau naik berarti 302, bukan 301. Jadi 302, 303, 304, 306, dan seterusnya. Kalau harga sahamnya 500 sampai 2.000, fraksi harganya 5, 2.000 sampai 5.000, fraksi harganya 10, dan di atas 5.000,
fraksi harganya adalah 25. Jadi ini adalah aturan tentang fraksi harga di saham. Untuk batasan kenaikan tertinggi, batasan kenaikan terendah, itu ada istilah ARA atau ARB. Kalau ARA itu berarti kenaikan tertinggi, kalau ARB berarti penurunan terendah. Ini juga dikelompokkan berdasarkan rentang harganya. Kalau harga saham 50 sampai 200, auto reject-nya ARA-nya 35%, sedangkan ARB-nya juga 35%. Kalau harganya 200 sampai 5.000, itu 25%, dan kalau harga saham di atas 5.000, ARA ataupun ARB-nya itu 20%. Untuk saham akselerasi dan saham notasi X, ini tidak dikelompokkan berdasarkan rentang harga. Jadi saham akselerasi di harga berapapun, notasi X di harga berapapun, itu kalau ARA atau ARB maksimal 10%. Jadi ini adalah batasan ARA ataupun ARB. Untuk jam perdagangan, ini untuk sesi 1 jam 9 sampai jam 12, kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat, jam 9 sampai 11.30. Sesi 2, 13.30 sampai 15.50, Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat, jam 14.00 sampai 15.50. Jadi ini adalah jam perdagangan saham di Indonesia. Jadi kalau mau trading saham, silakan di jam ini. Jadi kalau malam seperti sekarang, ini pasarnya tutup. Gitu. Oke. Nah, tadi itu adalah langkah pertama. Langkah kedua, supaya kita bisa mahir trading saham, silakan membuat RDN sekuritas. RDN sekuritas ini fungsinya untuk transaksi saham. Jadi kalau kita mau beli dan jual saham, itu bisa kita lakukan di RDN. Supaya punya RDN, kita harus buat. Saat ini ada 91 sekuritas. Salah satunya bisa kita buat. Misal ada Mandiri Sekuritas, ada Stockbit, Investasiku, MNC, BNI Sekuritas, dan lain-lain. Jadi bebas, mau membuat sekuritas apapun, silakan. Syarat membuat RDN ini cukup mudah. Cukup punya KTP, punya rekening tabungan, dan punya NPWP. Untuk NPWP ini mas opsional. Boleh ada, boleh tidak. Yang wajib itu KTP dan cover tabungan. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya, misal mau buat Mandiri Sekuritas, silakan ikutin. Pertama klik pendaftaran. Linknya ini. Lalu isi datanya email, HP, nomor handphone, password, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, cek email untuk verifikasi dan lengkapi data-datanya. Nama, alamat, pekerjaan, nanti akan diminta foto KTP, rekening tabungan. Ini. Setelah semua datanya diisi, tinggal nunggu prosesnya. Ini biasanya 1 hari sudah jadi. Nanti kalau buat Mandiri Sekuritas, 1 hari belum jadi, boleh hubungi saya. Nanti saya bantu. Ini jadi kita harus punya yang namanya RDN. Supaya nanti bisa transaksi sahamnya.
Ya, linknya ada di kitab Master Cuan Saham. Silakan yang mau buat tinggal klik linknya. Ini prosesnya sehari jadi. Jadi proses membuat RDN ini bisa kita lakukan via online. Jadi dari rumah atau dari mana saja kita bisa membuat RDN via online. Namun jika Bapak dan Ibu kesulitan via online, Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke kantor sekuritas yang terdekat di kota Bapak dan Ibu. Jadi mau membuat RDN apapun, itu silakan. Membuat RDN apapun, silakan, bebas. Atau investasiku ini juga bisa, prosesnya sehari juga jadi. Itu langkah kedua. Untuk langkah yang ketiga, Bapak dan Ibu harus membuat akun RTI bisnis. Fungsinya apa? RTI bisnis ini. Pertama, untuk latihan transaksi beli dan jual. Fungsi RTI bisnis ini untuk latihan transaksi beli dan jual. Untuk melihat chart atau grafik, untuk melihat profil perusahaan, untuk melihat berita-berita terupdate dari perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, melihat jadwal aksi korporasi, dan lain-lain. Itu fungsi untuk RTI bisnis. Cara buatnya cukup mudah. Bapak dan Ibu tinggal install aplikasi RTI bisnis di Play Store atau App Store, lalu klik menu Register Now. Setelah itu isi data yang dibutuhkan, email, password, nomor HP, lalu klik register. Setelah klik register, Bapak Ibu cek emailnya, lalu lakukan verifikasi. Langkah pertama selesai. Lalu langkah kedua, membuat akun virtual online trading. Nah, disinilah nanti kita bisa latihan transaksi secara virtual. Langkahnya, buka menu trade di aplikasi RTI, ada di bagian kiri atas. Klik virtual online trading, lalu register now. Isi lagi datanya, nama, password, PIN, email, nomor HP. Kalau sudah, submit dan cek email untuk verifikasi. Kalau sudah diverifikasi, prosesnya sudah selesai. Oke. Itu langkah ketiga, membuat RTI, akun RTI bisnis, supaya nanti bisa latihan transaksi secara virtual. Langkah yang keempat, kita harus memahami yang namanya indikator trading. Untuk apa indikator trading? Fungsinya untuk mengetahui kapan waktu kita beli saham, waktu terbaiknya, dan kapan waktu terbaik menjualnya. Ini fungsi indikator trading. Ada banyak sekali indikator trading, lebih dari 400 indikator. Itu fungsinya cuma dua. Jadi indikator apapun fungsinya cuma dua. Untuk mengetahui kapan waktu terbaik beli dan kapan waktu terbaik jual. Mau menggunakan indikator apapun tujuannya cuma itu. Tapi bagi yang pemula, saya tidak akan menjelaskan 400 indikator tersebut. Karena nanti akan makin bikin bingung. Tapi saya hanya menjelaskan 3 indikator, dan kalau kita bisa menerapkan dengan baik dan tepat, ini juga akan sangat powerful. Yang pertama, yaitu Heikin Ashi Chart. Ini adalah bar rata-rata untuk mengetahui
apakah harga saham baru mau naik atau harga saham baru mau turun. Dan fungsi yang kedua dari Heikin Ashi adalah untuk memprediksi harga di masa depan. Nah, ini adalah Heikin Ashi chart, candle Heikin Ashi. Ada banyak sekali jenis candle. Nanti Bapak Ibu akan dengar candle chart, bar chart, line chart, dan ada Heikin Ashi chart. Memang Heikin Ashi chart ini bukan chart yang populer. Yang paling banyak digunakan oleh para trader di luar sana yaitu candle chart. Namun di Master Cuan Saham kami menggunakan Heikin Ashi chart. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita ambil keputusan. Kapan harus beli dan kapan harus jual. Ini. Kalau menggunakan Heikin Ashi chart, waktu terbaik beli adalah jika candlenya biru pertama. Waktu terbaik jual jika candlenya merah pertama. Cukup ini. Biru beli, biru pertama beli, merah pertama jual. Biru lagi, beli lagi. Merah lagi, jual lagi. Nah, lakukan itu jika kita menggunakan Heikin Ashi chart. Di beberapa sekuritas memang beda-beda tampilannya atau warnanya. Ada yang warna hijau sama merah, ada yang biru sama merah. Atau kita mau ganti warnanya, itu juga bisa. Mau diganti warna kuning sama ungu juga bisa. Untuk urusan warna, ini hanya tentang selera. Untuk lebih detailnya, kalau kita menggunakan Heikin Ashi chart, kapan waktu terbaik beli? Waktu terbaik beli jika, jadi ada 3. Pertama, jika candlenya biru pertama. Atau opsi yang kedua, silakan beli jika candlenya merah mulai mengecil. Atau silakan beli jika menggunakan Heikin Ashi chart. Belilah jika candle Heikin Ashi-nya merah ada sumbu atas dan sumbu bawah. Jadi jika ketemu salah satu dari 3 kondisi ini, inilah waktu terbaik untuk beli saham. Kalau untuk jualnya, jual jika candlenya merah pertama. Atau jual jika candlenya biru mulai mengecil. Jual jika candlenya biru ada sumbu atas, sumbu bawah. Jadi ada 3 kondisi. Di saat kita punya saham dan memenuhi salah satu 3 kondisi sell ini, kita jual. Kenapa? Sahamnya mau turun. Jadi di saham, pergerakan harga yang kita butuhkan itu adalah naiknya. Saat saham mau naik, silakan dibeli. Saat saham mau turun, silakan jual. Saham naik, saham mau naik ditandain dengan candlenya biru pertama, dan saham mau turun ditandain dengan candle merah pertama. Artinya, jika kita melihat suatu saham, candlenya biru pertama, saat itulah waktu untuk membeli. Dan jika sahamnya candlenya merah pertama, saat itulah waktu yang tepat untuk menjual sahamnya. Karena sahamnya mau turun. Heikin Ashi memang tidak disediakan oleh semua sekuritas. Ada beberapa sekuritas yang support dengan Heikin Ashi chart ini. Di antaranya Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, Stockbit, Indo Premier, Philip Sekuritas, RHB Ajaib, dan seterusnya. Ini di sekuritas. Bisa juga menggunakan WX Master AI Saham, atau aplikasi TradingView, atau aplikasi RTI. Ini ada Heikin Ashi-nya.
Ini jadi Bapak dan Ibu, kalau pengen ketemu dengan Heiki Nasi, silakan lihat di salah satu aplikasi ini. Jadi itu tentang Heiki Nasi. Indikator yang kedua yaitu parabolik SAR. Parabolik SAR ini fungsinya untuk mengetahui apakah suatu saham trennya baru mau naik atau trennya akan berakhir. Ini fungsi dari indikator parabolik SAR. Ini. Jadi parabolik SAR itu ditandain dengan titik-titik hitam ini namanya indikator parabolik SAR. Dan kalau kita mau beli saham yang kita gunakan sebagai acuan adalah parabolik SAR, maka belilah saham jika titik-titik parabolik SAR-nya pindah ke bawah candle. Contoh seperti ini. Di saat indikator parabolik SAR-nya pindah ke bawah candle, saat itulah waktu yang tepat untuk membeli. Jualnya kapan? Jualnya jika indikator parabolik SAR-nya baru pindah ke atas candle. Jadi kalau menggunakan parabolik SAR, cukup lihat indikatornya. Parabolik SAR yang pindah ke bawah candle, waktunya beli. Parabolik yang pindah ke atas candle, waktunya jual. Cukup seperti itu. Oke. Yang berikutnya, indikator yang ketiga, yaitu super trend. Dari namanya super, ini untuk mengetahui apakah suatu saham akan bergerak cepat naik atau cepat turun, maka kita membutuhkan yang namanya super trend indikator. Saham akan naik dengan cepat jika indikator super trendnya pindah ke bawah candle. Jadi indikator super trend ini yang garis merah sama biru ini. Di saat garis merah pindah ke bawah candle, warnanya akan berubah jadi hijau. Sahamnya akan naik dengan cepat. Sebaliknya, jika super trendnya pindah ke atas candle, harga sahamnya akan turun dengan cepat. Jadi, kalau ada super trend baru pindah ke bawah candle, ini waktunya beli. Kenapa? Sahamnya mau naik. Kalau ada saham super trend pindah ke atas candle, silakan jual. Kenapa? Sahamnya mau turun. Ini. Ya. Kalau menggunakan super trend indikator. Pahamilah 3 indikator tersebut bagi yang pemula. Supaya tahu nanti ya saat trading. Supaya tahu. Nanti saat trading supaya tahu kapan waktunya beli. Tinggal lihat indikatornya. Kapan waktunya jual? Tinggal lihat indikatornya. Supaya di saat trading tidak nanya terus. Beli saham apa? Orang yang nanya beli saham apa berarti tidak paham tentang trading. Atau tradingnya hanya sekedar ikut-ikutan. Saat edukasi tidak memperhatikan. Besok bisa dilihat saat trading bareng. Kalau ada yang nanya, saham apa? Beli saham apa? Berarti tidak memantau sahamnya. Nah, malam ini yang sering nanya, beli saham apa? Silakan pahami minimal 3 indikator tadi. Ada Heiki Nasi, parabolik SAR, dan super trend. Gitu. Nah, langkah yang kelima, kita setting hak acat. Hak acatnya harus kita setting. Cara settingnya gimana? Misal pakai Mandiri Security, pakai RTI, tinggal buka aplikasi RTI-nya,
buka menu chat, lalu pilih candlenya Heikinasi. Ini ada banyak candle. Ini. Ada bar chart, candle chart, line chart. Ini ada Heikinasi. Nah, yang dipilih adalah yang Heikinasi chart untuk setting chart. Kan kelihatan nih, hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. Ini kalau menggunakan Heikinasi. Cukup mudah untuk ambil keputusan kapan beli dan kapan jual. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Mandiri Sekuritas, Heikinasi ini hanya bisa dilihat di versi desktop. Caranya, ya cara settingnya, setelah login, buka Mandiri Sekuritasnya, pada menu ada menu chat, pilih technical chat. Ini, jadi nanti candlenya muncul, klik kanan, ada chat tipe. Sini ada candle chat, bar chat, line chat, ada banyak sekali candle, tipe candle. Tapi pilihlah yang Heikinasi chat. Itu cara settingnya. Jadi ada 5 tadi. Berikutnya, kalau sudah memahami langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, langkah keenam, bagi yang masih baru, bagi yang masih pemula, atau bagi yang masih kaku cara transaksinya, maka lakukanlah latihan transaksi. Lakukan latihan transaksi. Ini langkah yang keenam supaya kita bisa mahir nantinya. Tujuan transaksi saham. Tujuan latihan transaksi saham ini pertama untuk mengenal kode saham. Untuk mengenal kode emiten. Yang kedua untuk memperlancar proses transaksi beli dan jual. Jadi kalau yang transaksi masih kaku, masih lambat, itu berarti kurang latihan. Dan yang ketiga, untuk memperlancar membaca indikator trading saham. Ini fungsi latihan transaksi saham. Ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan latihan transaksi saham ini di aplikasi RTI. Jadi kan sudah buat. Tinggal login ya. Buka menu trade, virtual online trading. Nah, nanti cek portofolio. Akan diberikan modal 100 juta untuk latihan beli dan jual. Ini. Ya, step-stepnya 1, 2, 3, 4. Nah, akan dikasih modal 100 juta. Lalu bagaimana langkah beli dan jualnya? Login pada virtual online trading, klik menu buy. Contoh kayak gini. Ini loginnya. Nah, nanti di sini ada menu buy. Ini untuk membeli. Tinggal masukkan kode sahamnya apa, harganya berapa, jumlah yang mau dibeli berapa lot. Setelah itu ya klik menu buy. Maka nanti akan muncul di order list. Kalau match berarti sudah terbeli. Kalau sudah terbeli nanti akan muncul di portofolio. Ini ASII. Sudah terbeli. Gitu. Nah, tadi latihan membeli. Latihan menjualnya sama. Lakukan di RTI, virtual online ya. Login lagi. Nah, ada menu sell. Jadi di sini ada menu buy, ada menu sell. Yang mau dijual sama apa? Yang kita punya sama apa? Yaitu dijual. Kode sahamnya apa? Harga mau kita jual di harga berapa? Jumlah lotnya berapa? Kalau sudah klik sell, nanti akan muncul di order list. Nah, kalau keterangannya match, berarti sudah terjual.
Itu latihan beli dan jual itu lakukan di RTI. Nah yang keenam ini latihan. Ada 6 latihan yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Latihan yang pertama, lakukan transaksi beli dan jual saham dari 425 saham. Jadi ini saya beri ya 425 saham. Silakan lakukan beli dan jual. Sahamnya apa saja? Ini sudah ada daftarnya. Nomor 1 Bika, nomor 2 The Farm, Jemas. Jadi ini ada 425 saham. Silakan transaksikan semuanya. Itu di latihan pertama. Oke. Latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua. Dari 425 daftar saham tadi, carilah saham yang candlenya biru pertama. Jadi dari 425 saham ini, cek satu persatu di RTI, mana candlenya yang biru pertama, itulah yang dibeli. Harus dicek satu-satu. Saya nggak minta 915, cuman 425. Latihan yang ketiga, dari 425 saham, carilah saham yang candlenya biru pertama dan parabolik chart-nya baru pindah ke bawah. Itu yang dibeli sahamnya. Nanti jualnya kapan? Jualnya kalau candlenya merah pertama atau paraboliknya baru pindah ke atas. Time frame yang digunakan adalah time frame daily. Nah, contoh kayak gini. Jadi kalau ada saham biru pertama, paraboliknya pindah ke bawah, seperti ini yang dibeli. Jadi ada 2 indikator yang dikombinasikan. Latihan yang keempat, dari 425 saham, carilah saham yang candlenya biru pertama dan super trendnya baru pindah ke bawah. Itulah saham yang dibeli. Jualnya merah pertama atau super trend baru pindah ke atas. Itu baru jual. Nah, contoh kayak gini. Biru pertama atau hijau, super trendnya pindah ke bawah. Nah, ini beli. Latihan yang kelima, dari 425 saham, carilah yang parabolik SAR dan super trendnya baru pindah ke bawah. Ini mengkombinasikan 2 indikator. Kalau ada, beli saham. Latihan yang keenam, ini mengkombinasikan 3 indikator. Jadi dari 425 saham, cari saham yang candlenya biru pertama, parabolik chart-nya baru pindah ke bawah, super trend-nya juga baru pindah ke bawah. Kalau ada, beli sahamnya. Itu latihan ke-6. Jadi ada 6 latihan yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Dari 6 latihan tersebut, beda-beda. Ada yang hanya menggunakan heikinasi, ada yang mengkombinasikan heikinasi dengan parabolik chart, atau heikinasi dengan super trend, atau super trend dengan parabolik chart, atau 3 indikator dikombinasikan menjadi satu, yaitu heikinasi, parabolik chart, dan super trend. Silakan Bapak dan Ibu lakukan dan benar-benar dipraktekkan. Supaya saat trading saham nggak bingung. Ini contohnya, biru pertama, parabolik chart, super trend baru pindah ke bawah. Saat itulah beli. Jadi ada 6 langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan jika benar-benar ingin mahir
trading saham. Harus dilakukan. Jadi pertama, informasi utama itu di idx.co.id. Sering-seringlah baca berita atau pengumuman atau apapun yang ada di idx.co.id. Lalu langkah yang kedua, buatlah RDN Sekuritas, buatlah akun RTI Bisnis, dan pahami indikator trading. Ini penting. Tanpa indikator trading, kita tidak akan tahu apakah saham itu akan naik atau akan turun. Jadi jangan gunakan feeling, tapi gunakanlah indikator. Karena indikator trading ini bekerja berdasarkan angka atau data yang real time. Langkah yang kelima, setting HA chart-nya. Dan yang keenam, latihan transaksi. Ini. Jadi ada 6 langkah bagi Bapak Ibu yang masih baru, masih pemula, atau yang lama tidak ikut edukasi, atau yang saat trading masih bingung, silakan ulangi lagi dari awal. Ini hanya 6 langkah. Jadi Bapak Ibu itu 30 menit harusnya sudah mahir trading. Tinggal mau indikator apa. Mau mahir pakai Heikinashi, ya hanya pakai Heikinashi saja. Saat beli, saat jual, gunakan Heikinashi. Atau hanya pakai parabolic chart, boleh. Jadi untuk trading saham itu nggak susah. Tinggal kita mau pakai alat yang mana. Mau pakai indikator yang mana. Bebas, kita bebas memilih. Bisa menggunakan satu indikator, bisa menggunakan 2 indikator, 3 boleh. Yang penting kita harus konsisten mengikuti indikatornya. Di saat indikatornya bilang beli, ya beli. Indikatornya bilang jual, ya jual. Itu. Dan jika Bapak dan Ibu selama 6 bulan belajar di Master Cuan Saham, tapi tidak konsisten cuan, kemungkinan Bapak dan Ibu tidak cocok di trading saham. Kenapa? Di Master Cuan Saham setiap hari ada edukasi, setiap hari ada trading bareng, setiap hari Bapak Ibu bebas mau nanya hal apapun yang belum bisa. 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan Bapak Ibu tidak konsisten cuan, berarti kemungkinan nggak cocok di trading saham. Jangan dipaksakan. Tapi ingat, 6 bulan itu bukan sebulan. Cuman ikut edukasi sekali. Tapi benar-benar belajar. Benar-benar memahami. Benar-benar mempraktekkan. Setidaknya Bapak dan Ibu membutuhkan waktu 2160 jam. Ya, kalau pakai jam mungkin akan lebih realistis. Kalau bulan, karena sebulan kadang ada yang cuma ikut edukasi 2 kali. Tapi kalau 2160 jam, ini memang tidak konsisten cuan. Berarti memang nggak cocok. Jadi sehari berapa jam? 12 jam. Ini. Jadi kalau sudah ikut edukasi 2160 jam, masih nggak konsisten cuan, berarti nggak cocok di saham. Ini. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar memahami indikatornya, benar-benar memahami arah pergerakan harga saham, dan benar-benar mempraktekkan mulai dari awal, step by step-nya. Di Master Cuan Saham, kapanpun Bapak dan Ibu nggak bisa, kapanpun Bapak dan Ibu bingung,
Jangan sungkan-sungkan nanya. Via WA boleh, saat edukasi Zoom boleh, saat siang trading bareng boleh. Asal jangan di saat jam 9.00. Ini. Jadi kalau dibuat mudah, 30 menit harusnya sudah mahir. Sudah bisa trading. Pakai salah satu indikator. Boleh hanya Heikin Ashi, boleh hanya Parabolic Sharp, boleh hanya super trend. Sambil nanti diperdalam indikator-indikator yang lain. Pahami dulu 3 indikator, baru indikator yang lain. Itu. Jadi ada 6 langkah, saya ulangi lagi. Ada 6 langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan jika ingin mahir trading saham. Yang pertama, informasi utama Bapak Ibu bisa dapatkan di idx.co.id. Setelah itu buatlah RDN Sekuritas, buatlah akun RTI Bisnis, dan yang keempat, pahami indikator trading. Cukup 3 indikator yang harus benar-benar dipahami. Lalu cara setting HA-nya gimana? Dan silakan latihan transaksi. Ada 6 latihan yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Gitu. Jadi bagi yang masih baru, bagi yang masih pemula, silakan lakukan step by step-nya supaya bisa mahir trading saham. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagi yang masih baru, bagi yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Udah bisa semua kan? Bisa dong. Atau nggak ada pertanyaan? Udah cukup? Yang masih bingung, yang masih ada kendala di saat tradingnya, silakan tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Atau sudah cukup? Jam berapa ini? Baru jam 9. Saya Pak Oli. Ya, Bos. Ya, ya. Ini saya sering menemui kayak gini Pak. Jadi
saat super trend pindah ke atas, pindah ke bawah ya. Tapi harganya itu eh, idealnya kan kalau super trend pindah ke bawah itu kan naiknya kenceng Pak ya, gitu Pak Oke. ya. Ya. Tapi terkadang saya menemui itu harganya stagnan dan turun gitu Pak. Stagnan turun. Oke. Iya, gitu Pak. Oke. Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Nah, Bapak oke ya. Hanya yang digunakan hanya satu super trend saja atau dikombinasi dengan indikator lain? Ada lainnya juga, ada stokastik, ada Bukan. Oke, stokastik. Apakah ya, di ada saat super trend pindah ke bawah, stokastiknya golden cross? eh, saya hanya melihat sepertinya aja waktu itu tuh Pak. Oh, Ya. iya, makanya ini. Makanya nih di latihan ini, oke yang super trend ya. Kalau pakai super trend, kalau kita lihat di gambaran latihan ini, super trend. Kalau pakai super trend, satu super trend HA biru pertama dan super trend pindah ke bawah. Satu. Oke. Atau mana lagi yang super trend? Atau parabolik SAR dan super trend sama-sama baru pindah ke bawah. Opsi kedua. Opsi ketiga, apakah candlenya biru pertama, parabolik SAR dan super trend baru pindah ke bawah? Opsi yang mana, Pak? Apakah ada di salah satu ini? Saya menemuinya di saat lewat jam 9 dan udah berjalan gitu, bukan di biru pertama Pak gitu Pak. Jadi Loh, saat lagi berjalan gitu ya. kalau nggak biru pertama, ibarat sesuai nggak dengan ini, dengan latihan ini? Enggak Pak. Ya kalau nggak, ya ngapain dibahas? Berarti kan nggak sesuai dengan ini. Ini kan harus memenuhi ada dua indikator yang digunakan. Biru pertama dan super trend baru pindah ke bawah. Jadi terjadi di saat yang bersamaan. Kalau hanya super trend saja, di latihan ini kan nggak ada. Ya kan? Saya nggak memberikan latihan di sini. Saat super trend pindah ke bawah, beli. Di latihan ini kan nggak ada. Ayo. Iya Pak. Jadi pakai super trend, kombinasikan dengan indikator yang lain. Kalau malam ini kita bahas Heikinasi yang sama super trend, kombinasikan Heikinasi sama super trend. Tapi misal, boleh nggak dikombinasi dengan indikator yang lain? Stokastik misal, boleh. Kapan belinya? Di saat stokastiknya golden cross dan super trendnya baru pindah ke bawah, saat itu beli. Kalau nggak ketemu kondisi yang bareng, jangan dibeli. Gitu, Bos. Jadi kombinasikan dua indikator. Bebas mau menggunakan indikator apapun. Gunakanlah indikator yang sudah dipahami. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain.
Siapa lagi? Ada yang baru? Ada yang baru hari ini baru gabung? Atau ini yang udah lama semua ini? Udah lama semua ya? Berarti udah pinter-pinter. Silakan kalau ada lagi yang lain. Kalau nggak ada tentang pertanyaan yang basic, saya buka pertanyaan bebas. Atau sudah cukup? Oh, Bu Ika udah ngantuk. Atau ada yang mau sharing juga silakan. Pak Yohanes, tiap hari cuannya 2%. Kalau lebih, nggak ini. 2% Ya, cukup. Pak Oli, selamat malam. Yes, malam bos. Minta penjelasan yang di TradingView, yang indikator yang baru kemarin, TTM Squeeze sama MFI, Pak. TTM Swiss MFI. Itu untuk apa? Ya untuk indikator TTM apapun, Squeeze sama indikator apapun fungsinya untuk menentukan kapan beli, kapan jual. Nah, saya tunjuk. Jadi indikator apapun fungsinya untuk menentukan kapan beli dan kapan jual. ya pemakaiannya gimana, Pak, dari Ya, gerakannya gitu. baik. Tunggu Pak, sabar. Loadingnya lama. I sama oke. Oke, kalau pakai MFI, belilah jika MFI-nya Golden Cross. Atau dari merah berubah jadi hijau, itu waktunya beli. Kenapa? Sahamnya akan naik. Oke. Jualnya kapan? Jual jika nanti dari hijau berubah jadi merah. Itu waktu jual. Kalau TTM, kapan belinya? Jika garisnya dari pink jadi Tosca. Nanti Tosca berubah jadi apa itu namanya? Biru, ini jual. Itu aja Pak. Jadi
indikator MFI beli jika dari merah berubah jadi hijau. Ini beli. Nanti jualnya dari hijau jadi merah, jual. TTM warnanya jadi Tosca, beli. Dari Tosca berubah jadi biru, jual. Karena sudah melemah. Dan harganya akan turun atau akan koreksi. Itu bos. Toskanya harus di garis Pak ya? Kenapa? Atau bisa di bawah Toskanya? Bisa di atas, bisa di bawah. Bisa di atas garis, bisa juga di bawah garis. Bedanya Dan apa, Pak? kenapa? Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Sama-sama mau naik. Hmm. Bedanya cuma beda area saja. Kalau di bawah garis itu area negatif, kalau di atas garis area positif. Nah ini kita mau mau ada di area negatif, mau ada di area positif. Yang penting harganya mau naik, silakan beli. Jadi kalau Tosca itu RSI-nya biru, Loh, Haginasi hijau Pak ya? gimana? Kalau Tosca itu Ah. selalu Haginasinya biru, Nggak ada RSI-nya hijau. hubungan, nggak ada hubungan Nggak ada dengan ya? RSI, nggak ada hubungan dengan impuls MACD, nggak ada hubungan dengan Heikinasi. TTM ya hanya berdiri sendiri-sendiri. Setiap indikator ini berdiri sendiri-sendiri. Nggak ada hubungannya. Hubungannya itu dengan harga saham, itu aja. Indikator apapun itu hubungannya dengan harga saham. Gitu, Mas. Kalau misalkan nih, lalu mau pakai MFI, apa pakai TTM? Ya silakan, mau pakai yang mana nggak apa-apa. Yang penting saat indikatornya bilang buy, ya beli. Indikatornya bilang sell, ya jual. Dan setiap indikator itu akan memiliki waktu tepat masing-masing. Tapi kalau waktunya bersamaan, naiknya akan kenceng. Tuh. Masih Oh bingung? ya ya oke Pak. Jadi bisa digabungkan, bisa berdiri sendiri Pak ya? Iya, bisa digabungkan, bisa berdiri sendiri. Oke Pak, terima kasih. Oke, bos. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi TTM, yang lain. TTM ini leading apa lagging Pak? Kenapa? TTM ini lagging apa leading? Lagging. Kalau MFI lagging juga. Lagging, ya. Yang leading itu RSI sama stokastik. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Cukup.
Kalau nggak ada yang nanya berarti cukup. Oke, cukup ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Holi. Selamat malam. Selamat malam. Wassalamualaikum.